Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6 yang Ustadz cintai. Kembali lagi bersama Ustadz Bayu Baskara. Pada kali ini Ustadz akan membawakan materi pembelajaran yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Atau kalau disingkat apa namanya? Ya, PPKN ya. Kita ketemu kembali di PPKN. Untuk PPKN kelas 6 itu rata-rata adalah pengulangan dari PPKN kelas 4 dan kelas 5. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas tema 1. Apa isinya? Yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu di mana saja, Ustadz? Itu bisa di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dan bernegara ya, oleh Bayu Baskara. Kita lanjutkan. Ideologi bangsa Indonesia itu apa? Yaitu Pancasila. Lambangnya negara Indonesia adalah burung Garuda. Seperti yang ada di sebelah kanan kalian, itu adalah lambang negara Indonesia. Di dalam lambang negara burung Garuda itu, di tengah-tengahnya ada perisai yang berisi lambang Pancasilanya. Ada 5 ya. Pancasila itu ada 5. Sepertinya kalian sudah hafal semua kan isi-isi dari Pancasila. Karena kita sudah sering membacakan di waktu upacara bendera hari Senin ya. Jangan sampai lupa. Oke, kita lanjutkan sila pertama ya. Ada yang bisa nebak apa isinya sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas. Kenapa bintang emas? Bintang itu melambangkan suatu cahaya, ya. Maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu setiap warga negara Indonesia itu bebas atau berhak untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Adapun prinsip atau nilai-nilai yang terkandung di sila pertama Pancasila, yang pertama takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang kedua toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, yang ketiga kerukunan antar umat beragama. Contohnya apa, Ustaz? Contoh pengamalan sila pertama. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Salah satu contoh bersyukur kalau dalam agama Islam adalah mengucapkan Alhamdulillah, menggunakan segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita untuk sesuatu hal yang baik, untuk beribadah, untuk menolong sesama, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Tidak hanya sebelum makan, berdoa bisa digunakan sebelum tidur, terus membaca basmalah dan sebagainya. Ini suatu bentuk pengamalan sila pertama. Dan yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Melaksanakan ibadah ini sesuai dengan agama yang kita yakini masing-masing. Misalnya kalau dalam agama Islam itu melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Bagaimana sholatnya anak-anak? Apakah sudah istiqomah? Semoga sholatnya tetap istiqomah ya, jangan sampai bolong-bolong. Dan yang keempat, menghormati agama orang lain. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada berbagai macam agama yang diakui oleh pemerintah. Ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada agama Kristen Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Masih ingat kan yang Ustaz sebutkan barusan? Ingat-ingat ya. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini implementasinya berupa sisi-sisi kemanusiaan ya. Lambangnya adalah apa lambangnya? Rantai. Rantai ini menunjukkan hubungan antar manusia ya. Di sini ada rantai yang berbentuk persegi, ada rantai yang berbentuk lingkaran. Persegi melambangkan pria, lingkaran melambangkan wanita. Nilai-nilai yang terkandung, yang pertama persamaan derajat, bahwa sesungguhnya manusia itu sama derajatnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya.
Tidak boleh memandang satu sama lain itu lebih tinggi atau yang lain lebih rendah ya. Kita semua sama. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu banyak, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kenyamanan, hak untuk memperoleh keadilan dan lain-lain ya. Yang ketiga yaitu solidaritas antar sesama manusia, saling membantu. Dan yang keempat, perdamaian. Lanjut. Contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama, membantu korban bencana alam ya. Jadi kalau terjadi ada bencana alam, kita yang berkecukupan hendaknya membantu dengan sebisanya, bisa dengan berupa makanan, berupa uang, berupa tenaga, berupa doa dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu adik belajar. Nah, sebagai kakak hendaknya menolong adik ketika belajar. Dan sebagai adik juga hendaknya menghargai kakak ketika belajar. Tidak boleh mengganggu kakaknya ketika belajar ya. Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Tidak semena-mena itu bagaimana Ustadz? Artinya kita itu harus menghargai hak orang lain. Kita tuh harus menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda ya. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berbuat onar dan sebagainya ya. Yang keempat, menolong teman yang kesulitan. Apabila ada teman yang kesulitan, hendaknya kita menolongnya. Sila ketiga, apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Pohon beringin itu kan pohon yang gede, yang besar, yang kokoh. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu harus kuat, harus bersatu agar menjadi kokoh, agar tidak mudah tercerai berai ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung yang pertama rasa persatuan dan kesatuan, yang kedua rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, memajukan pergaulan yang berbineka tunggal ika. Contoh pengamalan sila ketiga. Yang pertama, upacara bendera. Nah, ini sering kita lakukan setiap hari Senin ya. Jadi, kalian yang mengikuti upacara harus semangat upacaranya. Yang kedua adalah bermain dengan rukun. Kalau bermain tidak boleh bertengkar, harus akur. Yang ketiga, melestarikan budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya, banyak sekali suku, banyak sekali bangsa, banyak sekali suku, banyak sekali bahasa dan sebagainya ya. Dan tapi kita harus tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menggunakan barang produk Indonesia ya. Utamakan menggunakan barang-barang produk Indonesia. Kita tuh harus bangga menggunakan barang-barang yang diproduksi oleh anak negeri. Selanjutnya yaitu sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng itu hewan yang gemar berkumpul. Jadi kita itu dalam menyelesaikan masalah harus berkumpul atau bermusyawarah ya. Nilai yang terkandung mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan demokrasi. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Apa saja contohnya? Ada beberapa contoh pengamalan sila keempat. Yang pertama, kerja kelompok. Ini sering kalian terapkan ketika ada tugas di sekolah. Apa keuntungannya kerja kelompok? Yang pertama, pekerjaan akan terasa lebih mudah karena ada masukan dari teman yang lain, ada ide dari teman yang lain. Jadi kita mengerjakannya bersama-sama sehingga tidak terasa berat. Yang kedua, pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas sering kita menggunakan demokrasi, menggunakan pendapat atau suara yang kita miliki ya. Lanjut, yang ketiga, menyampaikan pendapat di kelas. Kalian tidak boleh malu atau sungkan ketika kalian mempunyai pendapat, tapi harus dengan cara yang baik dan benar ketika menyampaikan pendapat tersebut.
Tidak boleh langsung menyalahkan pendapat. Selanjutnya contoh keempat yakni berdiskusi menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada suatu masalah yang bisa didiskusikan akan lebih baik untuk didiskusikan baik itu bersama teman maupun bersama orang tua dan sebagainya. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambangnya? Ya, lambangnya padi dan kapas. Padi melambangkan pangan, kapas melambangkan sandang. Ini kedua melambangkan persamaan dan kesejahteraan. Nilai-nilai yang terkandung apa? Yang pertama adil sesuai kebutuhan. Yang kedua suka bekerja keras dan gotong royong. 3 hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Dan yang keempat mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Di sini ada hak dan kewajiban. Masih ingat kan apa yang dimaksud hak? Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau yang bisa kita peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau dikerjakan. Ya, hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh pengamalan sila kelima, yang pertama ada gotong royong, yang kedua menabung. Ya, kalian harus menabung, tidak boleh boros. Dan yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Kenapa harus menghargai karya orang lain? Karena kita juga tidak inginkan kalau karya kita dicela atau dicemooh oleh orang lain. Dan yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang. Ketika kita menuntut hak, maka kita sudah harus melaksanakan kewajiban. Oke, hanya segitu yang bisa saya sampaikan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Dibaca lagi materi-materi yang ada di LKS maupun di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.